Klinik Pratama Rawat Inap Khairul Ummah PKU Muhammadiyah Leuwi Sadeng adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Berada di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Leuwi Liang dan menjadi salah satu unit bisnis dari Koperasi Syariah Khairul Ummah. Mempunyai visi menjadi klinik pilihan umat yang unggul dan islami. Kami mengakui dalam pelayanan kesehatan ini sering terjadi kekurangan dan ketidakpuasan dalam layanan kami. Untuk itulah kami senantiasa secara berkala melakukan evaluasi untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Klinik Pratama Rawat Inap Khairul Ummah PKU Muhammadiyah Leuwi Sadeng beralamat di Jalan Cagak nomor 11, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor. Klinik ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan profesional, serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Klinik Pratama Rawat Inap Khairul Ummah PKU Muhammadiyah Leuwi Sadeng menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan medical check-up. Kami menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini. Pelayanan rawat jalan. Kami menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada pasien, meliputi pelayanan pemeriksaan umum atau poli umum, pelayanan pemeriksaan gigi atau poli gigi, pelayanan hitan, pelayanan laboratorium, pelayanan ultrasonografi atau USG, pelayanan elektrokardiogram atau EKG, pelayanan gawat darurat. Kami menyediakan penanganan kegawat daruratan bagi pasien gawat darurat yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan jiwa pasien. Pelayanan rawat inap. Kami menyediakan kamar perawatan kepada pasien dengan fasilitas dan jenis kamar rawat inap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan 24 jam. Kami menyediakan pelayanan 24 jam, meliputi pelayanan kegawat daruratan, pelayanan poli umum, pelayanan farmasi, kami telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat, sehingga memudahkan pasien mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Guna memberikan kenyamanan bagi pasien, kami menyediakan fasilitas pelayanan klinik yang lengkap dan nyaman, serta ditangani tenaga medis yang profesional. Klinik Pratama Rawat Inap Khairul Ummah PKU Muhammadiyah Leuwi Sadeng dibangun dengan moto cepat dan berkualitas dengan pola pelayanan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat.
Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Halo peserta JKN Kids, tahukah Anda bahwa diabetes mellitus atau kencing manis
dan hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Namun, komplikasi diabetes mellitus atau hipertensi dapat dicegah apabila kita minum obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, serta menggunakannya secara teratur sesuai jadwal. Selain itu, harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagi Bapak Ibu peserta JKN KIS yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sangat disarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis BPJS Kesehatan yang disingkat Prolanis. Merupakan program yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta yang menyandang diabetes mellitus dan hipertensi, serta mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam Prolanis? 1. Kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu tentang penanganan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi secara mandiri. 2. Kegiatan aktivitas fisik bersama berupa senam diabetes atau hipertensi. 3. Pemeriksaan kadar gula darah dan pemeriksaan pendukung lainnya sesuai jadwal. 4. Wadah bertukar informasi dengan penyandang diabetes dan hipertensi lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pikiran. Mau tahu bagaimana cara mendaftar Prolanis dan apa saja manfaatnya? Cara mendaftar menjadi peserta Prolanis bagi Anda peserta JKN KIS yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Anda terdaftar untuk mendaftar sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis, maka Anda akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh FKTP tempat Anda terdaftar, yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi, dan penyuluhan tentang pencegahan komplikasi. Selain itu, terdapat 9 jenis pemeriksaan lab sesuai jadwal yang wajib dilakukan penyandang diabetes mellitus untuk memantau kondisi kesehatannya. Untuk peserta penyandang hipertensi, terdapat 8 jenis pemeriksaan lab. Peserta Prolanis dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di klub Prolanis sebagai berikut. 1. Senam Prolanis rutin setiap minggu. Senam Prolanis merupakan senam yang dikhususkan untuk penderita penyakit kronis. 2. Penyuluhan kesehatan kelompok. 3. Konsultasi kesehatan. Nah, banyak manfaatnya kan? Ayo mendaftar Prolanis di puskesmas, atau klinik, atau dokter praktek perorangan tempat Anda terdaftar, supaya kesehatan terjaga dan hidup lebih bahagia. Halo Sobat Sehat, tahu gak sih, hipertensi disebut sebagai the silent killer. Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan dan sulit dideteksi, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya telah mengidap hipertensi, kemudian mendapati dirinya sudah terkena penyakit komplikasi dari hipertensi. Menurut WHO, ada 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebagian besar sebanyak 2/3 atau 75% tinggal di negara berkembang. Adapun beberapa gejala hipertensi sebagai berikut: sakit kepala, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur, mual dan muntah, serta kelelahan. Hipertensi dapat menyebabkan munculnya penyakit komplikasi diantaranya gagal jantung, stroke, diabetes mellitus, gangguan saraf, gagal ginjal, dan kerusakan mata. Lalu, bagaimana cara mencegah hipertensi? Seperti penyakit tidak menular yang lainnya, hipertensi juga bisa dicegah dengan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Lalu bagaimana
Jika kita sudah terkena hipertensi, jika kita telah mengidap hipertensi, kita bisa kelola dengan patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Hindari rokok, alkohol, serta zat karsinogenik lainnya. Maka dari itu, ayo kita terapkan perilaku cerdik dan patuh agar hidup sehat dan berkualitas. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Halo peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan yang lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan penderitanya memerlukan beberapa jenis obat yang digunakan secara teratur untuk menjaga kondisi kesehatannya. Penggunaan dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi lanjutan dari penyakit yang dideritanya. Sesuai ketentuan yang berlaku, BPJS Kesehatan melaksanakan program rujuk balik atau disingkat PRB. PRB adalah program yang dilaksanakan untuk memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam mendapatkan obat secara teratur serta memastikan keamanan dan keefektifan penggunaannya. Dengan program rujuk balik ini, peserta dapat memperoleh obat sesuai jadwal di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tempat peserta terdaftar. Berikut adalah langkah mudah untuk mengikuti program rujuk balik. Peserta penderita penyakit kronis yang sudah dalam keadaan stabil akan mendapatkan surat rujuk balik dari dokter spesialis di rumah sakit. Surat rujuk balik disampaikan kepada petugas rumah sakit supaya peserta dapat didaftarkan sebagai peserta PRB. Peserta dapat melanjutkan perawatan di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan dan cukup mengambil kebutuhan obat selanjutnya di apotek yang ditunjuk. Di apotek PRB, peserta akan mendapat penjelasan dari apoteker terkait manfaat, cara penggunaan, serta dosis obat yang dikonsumsi. Juga dilakukan pengawasan terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Jika obat sudah habis, maka peserta PRB cukup datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan resep obat untuk mengambil kebutuhan obat selama 30 hari di apotek PRB yang ditunjuk. Dengan mengikuti PRB, tidak perlu susah lagi untuk mendapatkan obat serta kesehatan lebih terjaga. Edukasi Informasi Sistem Rujukan JKN. Apa itu sistem rujukan JKN?
Sistem rujukan JKN adalah suatu sistem penyelenggaraan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab yang timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti unit-unit yang setingkat kemampuannya. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga atau praktek mandiri yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan. Apabila peserta memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder, dalam hal ini FKTL. Bila sudah menjadi peserta JKN, peserta tinggal menunjukkan kartu peserta maupun KTP saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mekanisme teknis pelaksanaan sistem rujukan secara komprehensif diatur dalam PMK nomor 1 tahun 2012. Pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan mendatangi FKTP seperti puskesmas, dokter atau dokter gigi praktek perorangan, klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS. Setelah diperiksa, dokter akan menyatakan kondisi pasien berdasarkan indikasi medis ke rumah sakit sekunder seperti rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka rumah sakit sekunder akan memberikan rujukan ke rumah sakit tersier. Pasien akan mendapatkan rujukan balik apabila menderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang. Namun dalam kondisi gawat darurat, maka pasien diperkenankan berobat tanpa mengikuti sistem rujukan berjenjang. Akan tetapi tentu ada ketentuan untuk mendapatkan rujukan, yaitu diberikan atas indikasi medis dari dokter FKTP, terdapat 144 diagnosa yang dapat ditangani tuntas di FKTP kecuali untuk kondisi TACC, time, age, complication dan comorbidity, rujukan tanpa pasien tidak dijamin. Rujukan atas permintaan sendiri, APS, tidak dijamin. Apabila peserta mendapatkan surat perintah kontrol dari rumah sakit, maka peserta tidak perlu kembali ke FKTP. Surat kontrol memperhatikan masa berlaku surat rujukan dari FKTP, yaitu 90 hari. Surat kontrol hanya berlaku untuk 1 kali kunjungan. Berikut merupakan 144 daftar penyakit yang dapat ditangani tuntas di puskesmas. Demikian informasi sistem rujukan JKN, semoga bermanfaat. Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. Berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia itu berbeda-beda loh. Contohnya kebutuhan kalori wanita 19 sampai dengan 29 tahun, 2.250 kalori per hari. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun,
2.150 kalori per hari. Lalu wanita berusia 50 sampai dengan 64 tahun 1.900 kalori per hari. Dan wanita berusia di atas 65 tahun membutuhkan 1.550 kalori per hari. Nah, untuk pria berusia 19 sampai dengan 29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.725 kalori per hari. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun 2.625 kalori per hari. 50 sampai dengan 64 tahun 2.325 kalori per hari. Dan pria berusia di atas 65 tahun membutuhkan kalori sebesar 1.900 kalori per hari. So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita, aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini. Halo Sobat Sehat, tahu gak sih, hipertensi disebut sebagai the silent killer. Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan dan sulit dideteksi. Sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya telah mengidap hipertensi, kemudian mendapati dirinya sudah terkena penyakit komplikasi dari hipertensi. Menurut WHO, ada 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebagian besar sebanyak 2/3 atau 75% tinggal di negara berkembang. Adapun beberapa gejala hipertensi sebagai berikut: sakit kepala, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur, mual dan muntah, serta kelelahan. Hipertensi dapat menyebabkan munculnya penyakit komplikasi diantaranya gagal jantung, stroke, diabetes meletus, gangguan saraf, gagal ginjal, dan kerusakan mata. Lalu, bagaimana cara mencegah hipertensi? Seperti penyakit tidak menular yang lainnya, hipertensi juga bisa dicegah dengan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Lalu bagaimana jika kita sudah terkena hipertensi? Jika kita telah mengidap hipertensi, kita bisa kelola dengan patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Hindari rokok, alkohol, serta zat karsinogenik lainnya. Maka dari itu, ayo kita terapkan perilaku cerdik dan patuh agar hidup sehat dan berkualitas. Hai Sohib, buat kalian yang mau ubah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tapi masih bingung nih bagaimana melakukannya? Simak tahapan pindah fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi mobile JKN berikut. Nah yang pertama nih, kalian harus unduh atau download aplikasi mobile JKN di Google Play Store atau App Store di smartphone kalian. Yang kedua, lakukan pendaftaran dengan memasukkan sejumlah informasi seperti nomor kartu BPJS, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, password email, dan nomor handphone. Yang ketiga, lalu masuk atau login dengan menggunakan nomor kartu BPJS atau email yang telah didaftarkan. Yang keempat, pada tampilan utama mobile JKN pilih menu ubah data peserta. Setelah itu kalian bisa lihat data peserta yang saat ini bisa diubah secara online, yaitu nomor handphone,
email kelas BPJS Fasilitas Kesehatan tingkat 1. Yang keenam, untuk ganti fasilitas kesehatan, Anda bisa tekan menu fasilitas kesehatan 1, kemudian akan muncul pop-up yang meminta Anda memilih provinsi, kabupaten, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya silahkan pilih provinsi, kota, atau kabupaten dan fasilitas kesehatan yang diinginkan. Jika sudah selesai, kalian tekan tombol simpan. Yang kedelapan, jika fasilitas kesehatan sudah dipilih, Anda akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor email atau nomor handphone Anda. Yang kesembilan, masukkan kode verifikasi ke kolom yang sudah disiapkan. Jika sudah, silahkan tekan tombol verifikasi. Nah, yang terakhir, setelah proses verifikasi fasilitas kesehatan selesai, maka akan muncul konfirmasi perubahan fasilitas kesehatan tingkat 1 dari yang sebelumnya jadi yang baru, lengkap dengan kapan mulai berlakunya. Mungkin sohib sekalian bertanya-tanya nih, di mana aja sih perubahan FKTP dapat dilakukan selain melalui mobile JKN? Kalian bisa telepon langsung ke BPJS Kesehatan Care Center dengan nomor 1500400. Saya ulangi, 1500400. Kalian bisa juga melalui mobile customer service, mall pelayanan publik, dan kantor cabang dan kantor kabupaten atau kota. Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan asah-asih asuh, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting.